Hai, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika. Di mana topik yang akan Ibu bawakan adalah menyusun persamaan kuadrat yang baru. Kalau dikatakan dengan menyusun persamaan kuadrat yang baru, kita tidak lepas dari yang namanya persamaan kuadrat yang lama. Nah, bagaimana ini Bu? Hubungan ini tidak lepas dari yang namanya hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti, ya, kita melibatkan X1 dan X2. Kita perhatikan. Untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru, seperti yang Ibu sampaikan bahwa itu tidak terlepas dari yang namanya persamaan kuadrat yang lama dengan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah apa? Ya, X1 dan X2. Kemudian, bagaimana dia bentuknya, Bu? Dia akan menjadi yang namanya X kurang X1, kita kalikan dengan X kurang X2 sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh dari bagaimana dia mencari yang namanya akar-akarnya. Masih ingat ya yang kemarin? Nah, bentuk yang seperti ini akan kita ubah menjadi yang namanya bentuk persamaan kuadrat yang baru. Di mana kita akan mengalihkan X kali X, kita kalikan ke dalamnya, itu adalah X kuadrat. Kemudian X kita kalikan dengan min X2, maka dia menjadi min X2X. Kemudian masuk kita ke yang sebelah kanan. Nah, yang ini, min X1 kita kalikan dengan X, kita kalikan ke dalam, yaitu min X1X. Kemudian min X1 kali min X2, min menjadi pos, berarti X1, X2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah kita membuatnya menjadi seperti alfabet ya, kita buat terurut, maka X1, X-nya kemari, kemudian X2, X-nya kita buat agak ke belakang. Oke, selanjutnya kita perhatikan dari yang kedua ini. Nah, dimana kita perhatikan dari kedua ini, yaitu apa, Bu? Iya, ada yang bisa kita faktorkan, yaitu si X-nya. Maka kita keluarkan si X-nya menjadi min X-nya ya. X kuadrat dikurang X. Nah, kan kita keluarkan ini min X berarti tinggal X1. Ini dia. Kita keluarkan min X-nya berarti tinggal X2. X2 itu adalah positif, maka ini menjadi tambah X2. Kemudian ditambah X1, X2 sama dengan 0. Kemudian X-nya kita buat pindahkan ke belakang. Dia merupakan variabel. Sehingga menjadi bentuknya X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1, X2 sama dengan 0. Di mana X1, X2, X1 tambah X2 itu adalah ya min B per A dan X1, X2 itu adalah ya C per A. Jadi tidak lepas dari yang saya katakan masuk kepada penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama adalah tentukanlah persamaan kuadrat di mana akar-akarnya adalah 2 dan 5. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tentu langsung kita masuk ke rumusnya, yaitu kita buat dulu diketahui akar-akarnya adalah X1 sebagai 2, X2-nya adalah 5. Nah, bagaimana? Yang menjadi pertanyaan adalah persamaan kuadratnya. Untuk itu kita masuk ke rumusnya. X kuadrat dikurang, X1 tambah X2X ditambah X1, X2 sama dengan 0. Berarti ini gimana? Langsung kita masukkan ya. X kuadrat dikurang, X1-nya siapa? 2. X2-nya adalah 5. 2 tambah 5X ditambah X1, X2. 2 kali 5. Oke, berarti 2 tambah 5, 7. 2 kali 5 adalah 10. Maka menghasilkan X kuadrat kurang 7X ditambah dengan 10 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan opsinya adalah, ya, jawabannya adalah A ya. Nah, gimana nak? Begitu mudah bukan? Oke, soal yang nomor 2 ini juga sama seperti soal nomor 1. Nah, bedanya di sini akar-akarnya adalah min 3 dengan 2. Satu menggunakan negatif dan satu lagi adalah bentuknya bernilai positif. Maka, boleh diketahuinya X1-nya sebagai min 3 dan X2-nya adalah 2. Langsung ke penyelesaiannya. Apa tadi nak bentuk persamaannya? Betul sekali, X kuadrat dikurang X1 tambah X2X, kemudian ditambah X1, X2 sama dengan, ya, 0. Nah, dari sini kita perhatikan. Berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai dari X1 dan, ya, X2. Maka X kuadrat, X1-nya adalah, iya, min 3 tambah 2X, kemudian kita tambahkan dengan min 3 kali 2. Oke, min 3 tambah 2 berapa? Ya, min 1X. Kemudian min 3 kali 2 adalah min 6 kali dengan positif bernilai negatif. Maka menghasilkan, nah ini dia ya, min X kuadrat kurang min X ditambah min 6. Min menjadi pos, ya kan? Pos min menjadi negatif. Jadi jawabannya X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan
nol. Oke, jadi opsinya apa? Ya, opsinya adalah cantik. Oke, sampai di sini gimana nak? Paham ya? Oke, kita lanjut untuk soal kita yang nomor 3. Ini juga sama, bedanya satu positif, satu negatif. Kalau tadi negatifnya di depan ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sama juga pengerjaannya. Iya, akar-akarnya adalah 3 dengan 6, di mana 3 adalah X1 dan 6 adalah X2. Selanjutnya adalah kita tinggal masukkan kepada yang namanya bentuk persamaan kuadratnya. Berarti, iya, 3 tambah min 6, kemudian kali dengan X, kemudian perkaliannya 3 kali min 6. Maka X kuadrat, ya 3 tambah min 6 adalah min 3. Kemudian ditambah 3 kali min 6 adalah, iya, min 18. Min, pos min, min. Maka X kuadrat tambah 3X kurang 18 sama dengan 0. Oke, opsinya apa? Ya, opsinya adalah dodol. Oke, nah berarti kalau ada min, pos, min pos, min, berarti apa? Iya, min. Ini dia soal nomor 4. Nah, berarti akar-akarnya adalah min 4 dan min 7. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya juga sama, nak. Berarti tetap kita menggunakan akar-akarnya apa? Ya, X1-nya min 4, X2-nya adalah min 7. Kita substitusikan ke bentuk persamaan kuadratnya. Berarti dikurang, X kuadrat dikurang, ya, min 4 tambah min 7X tambah min 4 kali min 7. Oke, min 4 tambah min 7 berapa? Ya, min 11X. Kemudian, min 4 kali min 7, berarti min menjadi pos ya, tambah 28. Oke, min menjadi pos, X kuadrat tambah 11X tambah 28 sama dengan 0. Oke, pos berarti jawabannya adalah iya, belas. Oke, nah ini adalah contoh sederhana dari bagaimana kita menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya X1 dan X2. Oke, itu sangat gampang bukan? Nah, sekarang bagaimana jika akar-akarnya dia tidak lagi adalah berbentuk angka, tetapi kita akan membuat bentuk persamaan kuadrat baru di mana X1 dan X2-nya itu bisa dia dilekatkan dengan yang namanya suatu variabel, atau bisa juga dia berpangkat 2, atau bisa juga dia pecahan. Oke, kita perhatikan langsung contoh soal nomor 5. Nah, ini dia akar-akarnya X1 dan X2 untuk persamaan kuadrat X kuadrat kurang 7X tambah 2 sama dengan 0. Kita membuat yang namanya persamaan kuadrat akar-akarnya adalah 3X1 dan 3X2. Berarti sudah persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar yang baru. Berarti kita mulai, langkahnya adalah dengan persamaan kuadrat yang lama. Diingat ya, dengan persamaan kuadrat yang lama, kita tentukan dulu adalah nilai A, B, dan C. Selanjutnya apa, Bu? Langkah kedua adalah kita menentukan penjumlahan akar-akarnya. Berarti X1 tambah X2. Apa tadi rumusnya, nak? Ya, min B per A. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan perkalian akarnya. Berarti apa? X1, X2 yaitu C per A. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Persamaan kuadratnya ini, X kuadrat kurang 7X tambah 2 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya adalah 1. Ya, B-nya adalah min 7 dan C-nya adalah 2. Oke, selanjutnya X1 tambah X2 yaitu min B per A. Berapa B-nya? Min 7, A-nya adalah 1. Berarti min 7 per 1. Min pos 7 bagi 1, 7. Jadi, untuk X1 tambah X2-nya adalah 7. Sekarang perkaliannya, X1, X2 adalah C per A, C-nya 2, kemudian A-nya 1, 2 per 1. Berapa? Iya, 2. Nah, selesai ini baru kita masuk ke persamaan kuadrat tadi, yaitu menggunakan apa? Ya, akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Apa rumusnya? Nah, sama seperti yang tadi. Tinggal kita masukkan. X1 di sini adalah 3X1. Hati-hati anak, bukan lagi yang seperti ini. Bukan lagi seperti soal nomor 1 sampai 4. Oke, X1-nya adalah 3X1, kita masukkan. X2-nya adalah 3X2. Maka gimana? X kuadrat dikurang 3X1 tambah 3X2. Dari mana, Bu? Kan tadi X1-nya adalah 3X1. X2-nya kita ganti dengan 3X2. Ditambah X1-nya, ganti lagi. X1-nya adalah 3X1, dikali X2-nya adalah 3X2. Ini dia. Ada yang perlu kita keluarkan?
Yaitu si 3. Kemudian, ini Bu, 3x1 kali 3. 3x1 kali 3x2 Bu, berarti itu perkalian ya. Berarti gimana? 3 kali 3, 9. Baru x1, x2. Seperti itu dia. Maka, x kuadrat kurang, kita keluarkan 3-nya, berarti tinggal apa? X1 tambah x2. X, jangan lupa, dia kan ada rumusnya menggunakan X, tambah 3 kali 3 adalah 9, X1, X2 sama dengan 0. Nah, jadi intinya, nak, persamaan kuadrat ini harus kita ubah dia menjadi ada X1 tambah X2-nya, dan ada X1, X2-nya jika di soal ada masalahnya seperti itu. Kalau tidak ada permasalahan yang menggunakan X1, X2, jangan kamu paksakan. Jangan juga kamu paksakan harus ada X1 tambah X2. Oke, jadi tergantung soalnya ya. Nah, maka dari sini X kuadrat tetap kita tuliskan X kuadrat, kurang 3 juga tetap X1 tambah X2. Ini kan sudah ada berapa? Ya, itu adalah 7. Kemudian X, tetap tulis X, tambah 9. X1, X2. Berapa tadi X1, X2? Ya, 2. Berarti menjadi apa, Bu? X kuadrat dikurang 3 kali 7, X tambah 9 kali berapa X1, X2? 2. Oke, selanjutnya gimana, Bu? Ya, selesaikan saja. 3 kali 7X adalah 21X, 9 kali 2 adalah 18. Maka, X kuadrat kurang 21X tambah 18 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan opsinya. Min 21 dengan positif 18 ada pada opsi bola. Oke, gimana, nak? Iya, perlahan-lahan tapi pasti. Nah, itulah penyelesaiannya. Dan jangan lupa, nak, ini sering muncul di soal UNBK. Nah, kalau sekarang dinamakan dengan AKN. Oke, kita lanjut untuk soal kita yang nomor 6. Nah, sama ya. Dengan menggunakan yang namanya akar-akar X1, X2, ada persamaan kuadrat yang lama, mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya siapa? Ya, sekarang sudah berbeda. Kalau tadi 3X1 dengan 3X2, sekarang ada menggunakan operasi hitung pengurangannya, yaitu X1 kurang 1 dan X2 kurang 1. Jadi, X1-nya adalah X1 kurang 1, dan X2-nya adalah X2 kurang 1. Oke, nah langkah pertama tadi apa? Ya, tentukan dulu nilai ABC-nya. A-nya berapa, nak? Dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X tambah 5 sama dengan 0? 1. B-nya min 4, C-nya 5. Kita tentukan X1 tambah X2. Apa rumusnya? Min B per A. Min 4 per 1. Min mati 4 bagi 1, 4. Oke, kita lanjut. X1, X2 yaitu C per A. Berarti C-nya berapa? 5 bagi 1. Berapa? 5. Lanjut kita menentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya adalah X1 kurang 1 dan X2 kurang 1. Masukkan persamaan kuadratnya. Kemudian ganti X1-nya dengan X1 kurang 1 dan X2-nya X2 kurang 1. Ini dia. Itu dia penjumlahannya dan di sana adalah perkaliannya. Sekarang kita perhatikan X1 dengan X2 kita usahakan selalu mendekat. Maka X kuadrat X1 tambah X2. Nah, gitu dia ya. Min 1 kurang 1 kan bisa langsung kita kurangkan. Berutang 1, berutang 1. Berarti berapa? Iya, berutang 2. Maka dia kurang 2. Jangan lupa ada X-nya. Kemudian kita kalikan, nah, X1 kurang 1 dengan X2 kurang 1. Aduh, ribet ya, Bu. Namanya juga matematika. Tapi ribet pun dia tetap punya solusi. Oke, X1 kali X2 adalah X1, X2. Baru kalikan ke dalam X1 dengan min 1. Berarti min X1. Min 1 kali X2 adalah min X2. Min 1 kali min 1. Min jadi pos. 1 kali 1, 1. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita perhatikan. Ini, Bu, sudah X1 tambah X2. Udah oke ya, Bu? Oke. Ini X1, X2. Udah oke ya, Bu? Oke. Itu min X1, min X2, Bu. Berarti belum. Oke, berarti kita ubah. Kita keluarkan nih negatifnya. Berarti menjadi apa? Min, buka kurung, X1 tambah X2. Kalau kita kalikan min kali X1 adalah min X1. Kemudian min kali X2 adalah min X2. Oke, gimana, nak? Sudah teratur ya? Oke, kalau sudah teratur, tinggal kamu masukkan atau substitusikan. X1 tambah X2 siapa tadi? Ya, 4. X1 kali X2 adalah 5. 4 dan 5. Kita ingat. X kuadrat kurang berapa nih? Ya, 4
kurang 2. Ingat ya, yang ini masih dalam kurung nak. Terakhir ada X-nya. 4 kurang 2X. Tambah X1, X2 tadi berapa? Iya, 5. 5 kurang 4 tambah 1. Ah, ini dia. Cocok? 4 kurang 2 adalah 2, berarti min 2X. 5 kurang 4 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2. Maka menghasilkan X kuadrat kurang 2X tambah 2 sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah apa? Ya, jawabannya adalah cantik. Oke, gimana nak? Sampai soal nomor 6. Udah bisa ya? Masih bisa diikuti ya? Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 7. Pastinya agak lebih hots ya Bu. Oh jelas. Jangan mau kita dengan soal-soal yang gampang. Kita perhatikan. Nah sekarang yang menjadi persamaan kuadrat barunya di mana akar-akarnya adalah super X1 dengan super X2. Wow, ini udah merupakan yang namanya bentuk pecahan. Oke, kita mulai. Pertama tentukan nilai ABC-nya. A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 6. Ibu yakin kamu sudah paham ya untuk yang menentukan ABC. Kalau belum silahkan perhatikan video yang kemarin yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian untuk X1 tambah X2 min B per A. Min B-nya berapa? 2, C-nya adalah 3. Nggak bisa dipersederhanakan lagi, berarti min 2 per 3. Lanjut kita ke X1, X2. C per A, C-nya adalah min 6, dan A-nya adalah 3. Berarti min 6 bagi 3 adalah bisa disederhanakan min 2. Lanjut, persamaan yang namanya kuadratnya, akar-akarnya adalah pecahan. Oke, wow, udah di atas ya. Karena penyelesaiannya tentunya bentuk pecahan. Oke, kita mulai. X1 tambah X2, X-nya berarti X1-nya super X1, X2-nya super X2. Begitu juga perkaliannya. Gimana Bu? Ah, ini dia. Cukup jelas ya. Kemudian kita perhatikan. Nah, X super X1 tambah super X2 itu kan belum merupakan yang namanya pecahan yang sempurna yang bisa kita jumlahkan. Karena apa? Karena penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan dulu. Berarti X1, X2 per X1, X2 ya. Maka X1, X2 bagi X1 adalah X2 kali 1 X2. Kemudian X1, X2 bagi X2 adalah X1. X1 kali 1 adalah X1. Itu dia. Ditambah perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1. X1 kali X2 adalah X1, X2. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya gimana Bu? Oke, selanjutnya adalah yang X2 tambah X1 kita rapikan ya menjadi X1 tambah X2. Asalkan tidak mempengaruhi tanda, artinya tandanya tetap. Kebetulan X1-nya positif dan X2-nya positif, nggak ada salahnya kita buat menjadi X1 tambah X2. Nah, gitu deh. Nah, yang lainnya tetap. Nah, bentuknya gimana? Sudah tepat kan? Tinggal masukkan ini. Nah, gitu dia. X kuadrat dikurang X1 tambah X2-nya adalah min 2 per 3 per X1 X2-nya min 2. X tambah 1 per X1 X2-nya adalah min 2. Nah, kita perhatikan ini pembagian pecahan. Oke, pembagian pecahan ada baiknya nak kita buat pecahan yang di bawah menjadi bentuk pecahan biasa karena itu bilangan bulat negatif 2 ya. Maka menjadi X kuadrat kurang min 2 per 3 per min 2 per 1. Min 2 itu kan sama dengan min 2 per 1. Di X ditambah 1 per min 2 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan nah, untuk menyelesaikan pembagian pecahan, jauh kali jauh, dekat kali dekat. Oke, min kan bisa tembak nih. Berarti 2 kali 1, 2 per 3 kali 2. Ya kan? Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Itu dia caranya. Oke, X kuadrat dikurang berarti 2 per berapa? 6. X. Kenapa dia kurang? Karena di atas adalah negatif, pos kali min adalah negatif, maka dia kurang setengah sama dengan 0. Oke, kita perhatikan. Nah, dia berbentuk pecahan. Apakah ada jawabannya? Tidak ada. Berarti kita harus menyederhanakan dalam bentuk yang tidak pecahan. Maka langkahnya adalah kita kalikan dengan, ya, KPK dari 6 dan 2 adalah, iya, 6. Maka kita kalikan dengan 6. 6 kali X kuadrat adalah 6X kuadrat. 6 kali min 2 per 6X, 6-nya tembak berarti tinggal min 2X. Kemudian 6 kali min setengah berarti min 3 sama dengan 6 kali 0 adalah 0. Maka dia menjadi 6X kuadrat
kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan opsinya. Apakah ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah A ya. Mana nak? Paham ya? Ya, memang penyelesaiannya agak panjang, tapi ini merupakan bentuk soal HOTS. Jadi mau tidak mau kamu harus belajar pelan-pelan, ulangi kembali, kamu pasti akan mengerti. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah soal nomor 8 dan ini merupakan soal kita yang terakhir. Kalau tadi bentuk perpangkatan, sekarang bentuk yang namanya kuadrat. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Berarti kita masukkan persamaan kuadrat yang lama, kita tentukan dulu ABC-nya. Ya, di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah min 2. Selanjutnya, ya, X1 tambah X2, min B per A, min B-nya min 3 per 1. Min habis ya, berarti 3 per 1, 3. Itu dia untuk yang namanya A tambah B. Oh iya, kita perhatikan. Akar-akarnya di sini nggak bukan X1, X2, melainkan A dan B. Nggak masalah. Jadi kalau dia A dan B, bisa juga alfa dan beta, bisa juga P dan Q, atau M dan N, kamu tidak perlu khawatir. Nah, jadikanlah X1-nya adalah A, X2-nya adalah B, jika akar-akarnya adalah A dan B. Jika akar-akarnya adalah P dan Q, berarti X1-nya P dan X2-nya adalah Q. Seperti itu seterusnya. Maka ini kan sudah Ibu ganti, X1 tambah X2 menjadi A tambah B. Nah, sekarang perkaliannya, X1, X2 adalah cifra A, tetapi yang rumusnya enak, berarti X1, X2-nya diganti dengan apa? A dan B, berarti AB sama dengan, iya, C-nya min 2 dan A-nya adalah 1, min 2 bagi 1 adalah min 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, masuk kita ke yang namanya persamaan kuadrat yang barunya, dengan akar-akarnya A kuadrat tambah 1 dan B kuadrat tambah 1. Berarti untuk X1-nya adalah A kuadrat tambah 1. Dan untuk X2-nya adalah B kuadrat tambah 1. Kita masukkan. Nah, ini dia. X1 A kuadrat tambah 1, X tambah X2, B kuadrat tambah 1. Ya kan? Selanjutnya, X1, X2 perkalian. X1-nya adalah A kuadrat tambah 1. Kemudian X2-nya adalah B kuadrat tambah 1. Oke, bagaimana Bu? Ya, sama seperti tadi. Yang kita dekatkan adalah si A dan B. Kalau tadi X1 dengan X2, berarti A kuadrat tambah B kuadrat. 1 tambah 1 tambah 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian, kalikan ke dalam. A kuadrat kali B kuadrat, A kuadrat B kuadrat. A kuadrat kali 1 adalah A kuadrat, ini dia. Sekarang 1 kali B kuadrat adalah B kuadrat. 1 kali 1, positif 1 kali positif 1 adalah positif 1, sama dengan 0. Oke, ingat nak, A kuadrat tambah B kuadrat, itu sudah kita bahas waktu penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat. Maka bentuknya menjadi apa? Iya, A tambah B kuadrat. Ya, A tambah B dikuadratkan kurang 2AB. Itulah untuk A kuadrat tambah B kuadrat. Kan ada tambah 2 nih, tetap tambah 2. Kemudian ada X, tetap X. A kuadrat B kuadrat itu seperti perpangkatan. Boleh kan kalau AB-nya dulu kita buat di dalam, baru kuadratkan. Kan sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, sama dia. Nah, gitu dia. A kuadrat tambah B kuadrat sama seperti tadi. Berarti A tambah B dikuadratkan kurang 2AB. Nah, tambah 1, masih ada nih tambah 1. Nah, tulis kembali. Tambah 1 sama dengan 0. Nah, gimana? Sudah bentuk penjumlahan dan perkalian bukan? Kalau sudah, tinggal masukkan A tambah B3. A kali B-nya adalah min 2. Oke, berarti gimana Bu? Oke, kita mulai ya. X kuadrat dikurang A tambah B. 3, berarti 3 kuadrat. Kurang 2. AB-nya adalah min 2. Min 2. Kemudian ditambah dengan 2. Masih ada ya. Tutup kurung baru X. Tambah AB kuadrat. AB-nya adalah min 2. Maka min 2 kuadrat. Jangan lupa kuadrat. Tambah A tambah B. 3. Maka tulis ini 3. Pangkat 2. Kurang 2. AB-nya adalah min 2 kali min 2. Tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. 3 kuadrat, 9. Min 2 kali min 2. Iya, positif 4. Tambah 2. Kemudian dikali dengan X. Min 2 kuadrat 4. Tambah 3 kuadrat 9. Ini dia. Min 2 kali min 2 adalah 4. Tambah 1.
Oke, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. X kuadrat, 9 tambah 4 adalah 13, tambah 2 adalah 15X. Ini kurang 15X. Oh, ada nih Bu, antara A dan B. Tambah, oke kita lanjut. 4 tambah 9, 13, tambah 4, 17, tambah 1, 18. Positif ya, sama dengan 0. Berarti ini dia, X kuadrat kurang 15X tambah 18 sama dengan 0. Jawabannya adalah ayam. Oke, gimana anak-anak ibu sekalian? Sudah paham ya? Kalau masih belum paham, silakan diulangi kembali video ini agar kamu lebih paham dan lebih mengerti. Kalau masih juga belum paham, silakan japri ke ibu atau bisa berikan komentar di kolom Google Classroom kita. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk saat ini. Bagaimana dia menyusun persamaan kuadrat. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. Shalom.